Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Leonardo, NIM 211FI03030, mahasiswa sarjana anestesiologi Universitas Bakti Kencana 2021. Di video ini saya akan menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Kita memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang kesemuanya dibentuk salah satu untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan cepat. Sedihnya, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Ya, cukup mengejutkan. Negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara masyarakat yang dapat dikatakan cukup taat beragama. Berikut saya akan memaparkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan atau pemberantasan korupsi. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan korupsi. Upaya yang preventif dapat dilakukan dengan yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. 9. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BMKN. Yang ke-10, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Yang kedua, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang terakhir, yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, strategi represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga para pelaku dapat segera diberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi
sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. 2. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. 5. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 6. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindakan korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisanya. Yang ketujuh, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyelidik tindak korupsi dengan penyelidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.